Makmurnya suatu bangsa bisa dilihat dari jumlah wirausaha yang ada di negara tersebut. Semakin tinggi prosentase dari jumlah wirausaha yang ada, maka semakin makmurlah negara tersebut. Sehingga munculnya wirausaha pemula dengan jumlah yang cukup signifikan sangat diharapkan oleh pemerintah. Inilah mengapa kami mencoba untuk masuk ke ranah ini, ranah di mana kami bisa menjadi jembatan bagi mereka untuk belajar menjadi seorang wirausaha pemula. LKP Amalia ditunjuk oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemdikbud Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk melaksanakan program pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2022 dengan jenis keterampilan menjahit busana tunik. Tunik adalah busana atasan muslimah yang panjang dari busana itu bisa sampai pada lutut ataupun betis. Biasanya busana ini dipadu-padankan dengan bawahan berupa celana panjang atau rok panjang. Dan kesan unik dari busana tunik ini ketika dipakai itu memunculkan kesan anggun bagi si pemakai. Adapun pangsa pasar bagi busana tunik ini cukuplah luas dan potensinya besar sekali. Karena kita tahu bahwa di Indonesia ini mayoritas penduduknya itu Muslim atau beragama Islam, sehingga peluang pasar bagi tunik ini cukup besar. Dan memang busana tunik ini merupakan bagian dari Muslim fashion, di mana tunik ini sangat-sangat digemari bagi para muslimah yang ada di Indonesia. Ketika program ini selesai dilaksanakan, diharapkan munculnya para wirausaha pemula yang muncul dari rintisan-rintisan usaha yang sudah dibentuk secara berkelompok. Kurikulum kami bicarakan dan kami susun bersama dengan para mitra yang terlibat dalam program pendidikan kecakapan wirausaha ini, tentunya sebelum pembelajaran program PKW ini dimulai. Adapun mitra yang terlibat dalam program ini, yang pertama adalah CV Rafinda Batik and Craft. Yang kedua, platform digital. Dalam hal ini kami bekerja sama dengan gampanggo.com. Dan yang ketiga, BNT Amanah Ummah selaku lembaga keuangan. Sosialisasi program PKW ini kami sampaikan melalui kelurahan-kelurahan, kantor kecamatan, dan juga langsung ke masyarakat luas. Selanjutnya, kami rekrutmen serta kami melaksanakan seleksi baik itu secara tertulis maupun wawancara. Materi keterampilan membuat busana tunik diawali dari operasional mesin jahit high speed, membuat desain busana tunik, mengukur tubuh, membuat pola, menggunting bahan, dan menjahit. Selanjutnya, para peserta juga mendapatkan materi peragaan busana yang dibimbing oleh Mas Ali Imron dari Alis Mua. Materi keterampilan menjahit busana tunik ini diakhiri dengan evaluasi akhir keterampilan. Dalam evaluasi ini, kami merujuk pada uji kompetensi level 2, di mana para peserta kami minta untuk menjahit potongan bagian-bagian dari busana untuk dijahit menjadi sebuah produk dalam waktu yang kami tentukan, yaitu 5 jam. Adapun materi kewirausahaan meliputi materi pola pikir seorang wirausaha, pengenalan produk, branding usaha, merek, dan pemasaran baik itu offline maupun online, yaitu melalui platform digital. Selain itu, mereka juga dilatih bagaimana cara membuat perencanaan bisnis atau business plan, serta membuat rencana tindak lanjut dari business plan yang sudah dibuat. Materi kewirausahaan ini diakhiri dengan evaluasi, baik teori maupun praktek. Adapun prakteknya
membuat bisnis plan atau rencana tindak lanjut. Program pendidikan kecakapan wirausaha ini ditutup dengan gelar karya para peserta program PKW yang dilaksanakan di Joglo Mas Resto. Dalam gelar karya ini menampilkan karya para peserta program PKW mulai dari desain, membuat pola, memotong bahan, menjahit, dan memperagakan sendiri busana tunik yang mereka buat tanpa menggunakan jasa seorang model. Dalam pelaksanaan gelar karya ini, kami bekerja sama dengan Alis Mua Solo, di mana peran mereka adalah menghias wajah para peserta program PKW yang akan tampil memperagakan busana karya mereka sendiri. Setelah selesai pelaksanaan program PKW, dilanjutkan membentuk rintisan usaha. Kami membagi peserta program PKW ini ke dalam 5 kelompok. Masing-masing kelompok mendapatkan alat dan bahan untuk merintis usaha. Tentunya dengan pendampingan kewirausahaan yang sudah kompeten di bidangnya serta berpengalaman dalam mendampingi para wirausaha pemula. Adapun untuk pemasaran offline, para peserta didampingi oleh Bapak Haryoko, SSOS. Beliau adalah pendamping UMKM di wilayah Sukoharjo. Untuk pemasaran online-nya, kami bermitra dengan Bapak Mehmet Toto Eskom, Direktur Tekno, dengan gampangku.com sebagai platform digitalnya. 2 pekan setelah bahan dan alat rintisan usaha kami serahkan kepada kelompok rintisan usaha, kami mengadakan pendampingan dengan mengunjungi rintisan usaha yang sudah dibentuk. Di sini kami membantu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul atau masalah-masalah yang dihadapi oleh para wirausaha pemula. Tidak kita pungkiri, adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia, khususnya Indonesia, sangat membawa dampak bagi sekolah vokasi yang ada di Indonesia.
contohnya SMK. Dampak dari pembelajaran jarak jauh atau daring menyebabkan tidak maksimalnya pembelajaran praktek di sekolah-sekolah vokasi tersebut. Di satu sisi, pembelajaran praktek ini sangatlah penting atau menjadi faktor penting dalam mempersiapkan para lulusannya sebagai sumber daya manusia yang unggul, yaitu terampil dan ahli di bidangnya. Seperti apa yang dialami oleh salah satu peserta program PKW LKP Amalia tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzi Farikunjanah, biasa dipanggil Uzi. Usia saya 19 tahun. Saya anak keempat dari 5 bersaudara, dan saat ini saya tinggal bersama ibu di daerah Grogol, Sukoharjo. Karena sejak SMP, bapak meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Mengenai pengalaman sekolah dari SD sampai SMP, menurut saya tidak menyenangkan. Karena pada saat itu saya selalu dibully, bahkan dilecehkan, hingga menyebabkan sikap saya di sekolah menjadi anak pendiam dan suka menyendiri. Bahkan saya kesulitan mempunyai teman. Ketika pandemi COVID-19 melanda, kala itu saya kelas 10 semester 2, sehingga sekolah saya diliburkan panjang sampai kelas 12. Sewaktu kelas 11, saya merasa membutuhkan uang untuk membeli kuota dalam pembelajaran daring. Akhirnya, saya memutuskan untuk kerja. Untuk yang pertama, saya bekerja di Osi Bento PT Cembeteng selama 1 bulan. Saya bekerja bagian makanan dan mengangkat nampan menggunakan 1 tangan, berjalan mengelilingi setiap toko di Beteng sampai makanan habis. Saya bekerja dari jam 8 sampai jam setengah 5. Akhirnya saya memundurkan diri karena fisik saya tidak kuat dan saya memutuskan untuk mencari pekerjaan lain. Setelah itu saya bekerja di sebuah konveksi. Ternyata kemampuan saya menjahit masih sangat kurang, bahkan di bawah standar mereka. Akhirnya saya berhenti setelah 2 minggu bekerja. Lulus dari SMK, walaupun jurusan tata busana, saya tidak paham tentang membuat pola dan menjahit, apalagi mendesain, karena saya mengikuti pembelajaran secara daring. Waktu itu saya hanya berniat mengantar teman yang mau mendaftar program PKW di LKP Amalia. Setelah mendengarkan penjelasan dari bagian administrasi tentang informasi program tersebut, maka saya pun tertarik dan akhirnya memutuskan untuk ikut mendaftar. Saya mengikuti kursus selama 2 bulan lebih dan saya merasa ada perubahan yang cukup banyak dalam memahami tata busana. Dari yang belum paham cara membuat pola, merancang bahan, sampai menjahit dengan benar, apalagi membuat desain. Di LKP Amalia ini saya mulai mengenal bagaimana membuat desain busana walaupun desainnya sederhana. Selesai kursus, saya bersama teman-teman membuat rintisan usaha bersama secara berkelompok. Yang membuat saya senang dan percaya diri dalam membuat produk adalah adanya pendampingan dari para instruktur. Kualitas jahitan produk yang kami buat dilihat dan diberi saran atau masukan. Kemudian dari Pak Edi kami diberi materi tentang cara menghitung harga penjualan produk kami. Produk yang saya buat adalah tunik dan yang sedang saya proses ini adalah gamis. Terima kasih kepada Direktorat Kursus dan Pelatihan atas fasilitas yang diberikan. Terima kasih juga kepada LKP Amalia dan para instruktur atas ilmu dan pendampingannya. Skill sangatlah penting bagi kita semua, karena dengan skill ini kita dapat bertahan hidup, dan dengan skill ini pula lah kita mampu mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Salam vokasi, vokasi kuat menguatkan Indonesia.